dan stereotip yang negatif, dan akhirnya beberapa orang atau bahkan masyarakat melakukan perilaku yang tidak sepatutnya, mendiskriminasi dan akhirnya mengucilkan beberapa orang yang terkait dengan masalah corona ini. Untuk itu dalam konteks kesehatan jiwa, labeling, stereotype, separation dan diskriminasi ini sesuatu yang tidak boleh terjadi. Kalau ini terjadi, maka kepercayaan negatif ini akan memperburuk kondisi kesehatan individu, masyarakat, bahkan negara itu sendiri. Karena itu dalam konteks stigma ini kita harus melihat sebagai satu kesatuan, karena stigma tidak semata-mata adalah sebuah sikap atau perilaku yang membuat suasana dari individu atau masyarakat menjadi kurang baik, tapi stigma juga akan menimbulkan marginalisasi dan akhirnya memperburuk status kesehatan dan tingkat kesejahteraan seseorang. Inilah sebuah siklus yang sudah dibuat oleh para ahli bahwa stigma bahkan berkontribusi terhadap tingginya angka kematian. Bapak Ibu yang berbahagia, karena itulah dalam konteks kesehatan jiwa dan psikososial ini kita harus melihat bahwa melawan COVID ini harus terjadi secara komprehensif. Jangan terjadi sebuah kepanikan dari situasi masyarakat karena tidak paham tentang masalah yang telah disampaikan oleh juru bicara pemerintah setiap hari. Itulah sebetulnya informasi yang harus didengar, dicermati, dan diikuti serta dilaksanakan segala panduannya. Sehingga informasi-informasi terhadap yang negatif akan kita minimalisir. Karena itu media berperan penting di dalam hal ini dengan konteks yang kita sebut memberikan komunikasi resiko. Dengan komunikasi risiko maka stigmatisasi ini dapat kita tekan dan akhirnya media bisa memberikan ulasan yang betul-betul komprehensif, tidak menjadi ulasan yang asimetrik informasi atau informasi yang tidak seimbang sehingga memunculkan ketidaktahuan masyarakat untuk bersikap dan melakukan tindakan-tindakan yang sepatutnya. Komunikasi resiko harus kita ikuti juga dengan tindakan-tindakan lainnya dalam konteks apa yang kita sebut untuk meningkatkan status kesehatan jiwa adalah melalui upaya-upaya yang kita akan lihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Bahwa kesehatan bukan hanya sebagai sesuatu hal yang dikaitkan dengan stigma saja, bahwa kita harus juga berperan melawan stigma dari seluruh komponen masyarakat. Ini contoh yang dilakukan oleh Pusat Krisis Fakultas Ilmu Keperawatan ketika ada seorang perawat yang diperlakukan dengan stigma. Kalau kemudian dia mendapat musibah dan akhirnya meninggal, bagaimana dia mendapatkan perlakuan tidak patut untuk menguburkan saja terjadi penolakan. Tentu sikap-sikap seperti ini tentu harus kita lawan dan ini akan menimbulkan dampak kesehatan jiwa pada segelintir komunitas masyarakat itu sendiri. Itu sebabnya mari kita tingkatkan pemahaman kedua bahwa dukungan kesehatan jiwa dan psikososial harus diberikan kepada seluruh komponen masyarakat. Karena itu berikan apresiasi, bukan hanya kemudian apresiasi yang harus muluk-muluk. Cukup berikan perhatian dan penghargaan. Bahkan persoalan COVID tidak bisa diselesaikan oleh superhero sekalipun. Tenaga kesehatanlah sebetulnya yang akan menjadi benteng yang akan menimbulkan upaya penanggulangan COVID secara komprehensif. Mari kita berikan apresiasi ketika ada segelintir masyarakat yang memberikan dukungan terhadap persoalan COVID ini, segera kita berikan dukungan dan perhatian dengan ucapan-ucapan berterima kasih, Anda telah memberikan pertolongan dan sebagainya. Untuk itu tentu Kementerian Kesehatan tidak bisa berdiri sendiri, harus melakukan kolaborasi. Dan ini merupakan satu momentum yang baik bahwa COVID mengingatkan kita dampak multidimensi, biopsikososial dan spiritual yang bisa menimbulkan ketakutan, keresahan. Mari kita tingkatkan kolaborasi, tingkatkan komunikasi, tingkatkan koordinasi, tingkatkan kontribusi dan kepatuhan terhadap apapun yang telah disampaikan oleh pemerintah melalui juru bicaranya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dukungan kesehatan jiwa dan psikososial ini merupakan kolaborasi dari lintas profesi dan multidisiplin. Nanti Dr. Lahargo menyampaikan sebagai wakil dari Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Ada juga nanti dalam kesempatan lain mungkin kita akan berikan juga kepada Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa, Himpunan Psikologi Indonesia, Ikatan Psikologi Klinis, Ikatan Pekerja Sosial, Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, serta Ahli Kesehatan Masyarakat, serta WHO.
Ini menunjukkan bahwa melawan upaya terhadap dampak kesehatan jiwa dan sosial harus meliputi berbagai macam aspek untuk melindungi, meningkatkan kesejahteraan psikologi atau mencegah dan menangani kondisi kesehatan jiwa secara komprehensif. Dan karena itu dukungan ini harus kita luaskan, dan kami sudah melonsing ini sebetulnya sejak Sabtu 25 April yang lalu oleh juru bicara pemerintah untuk memperluas akses dukungan ini sehingga mudah didapat dan mudah diketahui oleh masyarakat melalui penggunaan media-media yang sudah kami coba sebarluaskan. Selain itu tentu momentum ini juga mengingatkan kepada apa yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia terhadap situasi yang terjadi di dalam konteks ini, bahwa pada tanggal 19 April Bapak Presiden mengatakan bahwa pelayanan kesehatan jiwa penting karena persoalan COVID bukan hanya persoalan fisik semata, tapi juga akan menimbulkan persoalan psikologis dan sektor lainnya. Sehingga kemudian hari Rabu yang lalu, dukungan psikologis dan kesehatan jiwa ini mendapat dukungan channel khusus, di mana tadinya channel 19 hanya membuka extension 9 untuk masalah COVID, sejak hari Rabu yang lalu telah dibuka extension 8 untuk bisa mengakses kanal terhadap masalah kesehatan jiwa. Semoga informasi daripada 19 extension 8 ini bisa membuat masyarakat menjadi terbebaskan dari masalah psikososial dan kesehatan jiwa yang bisa muncul di dalam masyarakat melalui berbagai macam akses termasuk sehat media dan sebagainya. Semoga pemberitahuan ini bisa memberikan penambahan kekuatan untuk kita mengatasi COVID secara bersama-sama, karena kesehatan adalah sesuatu yang penting. Memang kesehatan jiwa bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan jiwa hidup menjadi tidak bermakna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Santi Santi Om, dan selamat untuk Indonesia yang terbebaskan dari masalah COVID karena kita bekerja bersama.